Salam literasi, berjumpa lagi di kanal YouTube The One Minute of Law Studies. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang hukum acara perdata. Episode ini kita coba bahas tentang perkara permohonan. Jadi, rekan-rekan sekalian, di pengadilan, baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama, di samping perkara gugatan, ada juga jenis perkara permohonan. Kalau di gugatan itu ada sengketa, maka di permohonan itu tidak ada sengketa. Perkara permohonan ini pada dasarnya adalah perkara yang diajukan oleh satu atau beberapa pihak sebagai pemohon kepada pengadilan berupa tuntutan hak, peristiwa, atau keadaan hukum tertentu yang tidak mengandung persengketaan dan tidak menyangkut kepentingan pihak lain. Jadi, di dalam perkara permohonan ini hanya ada satu pihak, yaitu pemohon saja. Nah, karakteristik dari perkara permohonan itu, yang pertama, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, pihaknya hanya pemohon, jadi tidak ada termohon. Bukan penggugat, tidak ada juga tergugat. Jadi pihak dalam perkara permohonan itu hanya ada pemohon. Pemohonnya bisa lebih dari satu orang. Pemohon satu, pemohon dua, pemohon tiga, dan seterusnya. Lalu, di dalam perkara permohonan itu ada tuntutan hak, ya. Tuntutan untuk menetapkan atau menyatakan suatu hak, keadaan atau peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum. Misalnya, kalau dalam perkara permohonan ahli waris, ada tuntutan untuk pertama menyatakan bahwa pewaris telah meninggal dunia, kemudian yang kedua menyatakan bahwa para pemohon merupakan ahli waris dari pewaris. Kemudian, ini yang paling penting, tidak ada sengketa. Undisputed petition, ya, istilahnya itu undisputed petition. Jadi murni perkara permohonan ini hanya menyangkut kepentingan pemohon saja. Jadi dia tidak mengganggu kepentingan orang lain, tidak ada kaitannya dengan kepentingan orang lain. Lalu di dalam perkara permohonan itu tuntutan pada prinsipnya tidak boleh menyangkut atau bersinggungan dan kepentingan hukum orang atau pihak lain. Jadi, ya ketika Anda mengajukan permohonan, tuntutan Anda hanya menyangkut diri dan kepentingan hukum Anda sendiri, bukan kepentingan hukum orang lain. Pengecualian misalnya dalam perkara perwalian. Misalnya, ketika seorang anak yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, dan maka anak itu nanti pengurusannya, pengasuhannya berpindah ke wali. Nah, kerabat terdekat yang mengajukan permohonan sebagai wali, ini mengajukan perkara ke pengadilan untuk meminta agar dia ditetapkan sebagai wali bagi anak tersebut. Nah, sasaran dari perwalian ini adalah untuk kepentingan anak. Makanya ini sedikit dikecualikan dari prinsip yang tadi, tuntutan tidak boleh menyangkut kepentingan orang atau pihak lain. Jadi perkara perwalian itu diajukan semata-mata untuk melindungi kepentingan anak. Maka yang meminta menjadi wali adalah dia yang senyatanya mengurus anak tersebut atau secara objektif dianggap sebagai orang yang paling mampu mengasuh anak dimaksud. Nah, ini beberapa prinsip terkait dengan perkara permohonan. Jadi sama dengan gugatan, perkara permohonan juga harus memuat unsur-unsur seperti identitas yang jelas. Jadi kalau pemohonnya lebih dari satu, maka seluruh pemohon itu identitasnya harus jelas. Yang kedua, harus ada posita yang menunjukkan hubungan di antara para pemohon tersebut. Kalau dalam perkara waris, harus ada keterangan mengenai apa hubungan antara pewaris yang telah meninggal dunia dengan para pemohon yang ingin ditetapkan sebagai ahli waris. Lalu harus ada kepentingan, ya. Jadi harus ada penjelasan mengenai kepentingan apa diajukan perkara permohonan ini ke pengadilan. Kemudian setelah itu, setelah posita, harus pula ada tuntutan atau petitum yang meminta kepada pengadilan untuk menetapkan atau menyatakan suatu hak, peristiwa, keadaan hukum atau hubungan hukum di antara para pemohon. Nah, ini beberapa prinsip dalam perkara permohonan. Kalau di pengadilan negeri ada banyak jenis perkara permohonan, di pengadilan juga demikian. Nanti akan kita uraikan satu persatu jenis perkara tersebut di episode berikutnya. Demikian, salam The One Minute of Law Studies.